Pelatihan juru sembelih halal upaya serius Oki jaga mutu dan syariat kurban. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, Kabupaten Oki mengambil langkah penting menggelar pelatihan juru sembelih halal atau Juleha. Bertempat di Masjid Agung Solihin, lebih dari 250 peserta dari berbagai masjid berkumpul demi satu tujuan, yaitu ibadah kurban yang halal, sehat, aman, dan syar'i. Kolaborasi ini melibatkan DMI Oki, MUI, Pemkab Oki, Kagama Sumsel, hingga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Masih semangat ya Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya Dokter Hewan Weni, kebetulan. Nah, prinsipnya seperti itu. Dan jangan kaget juga, nanti ada berdarah-darah. K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini penting, Pak. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi penyembelihan, menyiapkan juru sembelih bersertifikat di setiap masjid, dan menjamin kualitas daging kurban untuk umat. Bupati Oki Haji Muhendi Mazareki melalui Kabakesra menyampaikan apresiasi bahwa ini bukan sekedar pelatihan teknis tapi bagian dari edukasi umat. Mengawali pertemuan kita ini, izinkan kami atas nama Kabupaten Ogan Komering Ilir menyambut baik dan mengapresiasi dengan terlaksananya pelatihan manajemen kurban, takmir masjid dan juru sembelih hewan se-Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami juga berterima kasih kepada DMI, MUI, Kagama dan Dokter Hewan se-Indonesia atas terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan pelatihan manajemen kurban bagi takmir masjid dan juru sembelih hewan se-Kabupaten Ogan Komering Ilir kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Peserta dibekali ilmu syariat oleh ulama, teknik penyembelihan oleh dokter hewan, hingga praktik langsung menjatuhkan sapi. Bahkan pelatihan tahun depan ditargetkan ada penyembelihan nyata sebagai simulasi menyeluruh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 29 Mei 2025 kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan pelatihan juru sembelih halal bagi seluruh takmir masjid yang ada di 6 kecamatan Kabupaten Oki. Alhamdulillah dihadiri 225 peserta, disupport langsung oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia dari Sumatera Selatan. Kemudian juga ada tim Juleha dari DPW Sumsel, sehingga kegiatan yang sangat luar biasa ini bermanfaat bagi kemaslahatan pengurus masjid dan seluruh juru sembelih halal yang ada di Kecamatan Kota Kayu Agung. Mudah-mudahan kita berharap ke depan kegiatan ini disupport langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Haji Muhendi yang saat ini berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur sehingga tahun depan bisa bergabung di dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Hewan Jafrizal, Ketua PDHI Sumsel menegaskan kurban harus dilakukan dengan ilmu, iman, dan profesionalisme. Jadi pelatihan hari ini bertujuan untuk melakukan standarisasi 3 standar yang perlu dipenuhi. Yang pertama terkait dengan standar syariat untuk hewan kurbannya. Yang kedua standar higien sanitasinya. Yang keempat halalnya. Yang ketiga halalnya. Jadi 3 standar itu yang sebenarnya kita latih para peserta hari ini. Di mana kalau standar syar'i untuk hewan kurbannya ini mereka perlu mengetahui ya, mana hewan yang halal dan memenuhi syariat ya. Yang kedua ini terkait dengan masalah halalnya. Halalnya ini tentu saja pada sembelihannya ya, pada sembelihannya. Jadi hewannya harus halal dan sembelihannya juga harus halal. Nah, hari ini juru sembelih halal juga kita tidak hanya juru sembelih halal saja, tapi di tempat pemotongan hewan kurban itu harus ada pemeriksaan antemortem postmortem. Maka teman-teman hari ini kita latih untuk bisa mengetahui penyakit-penyakit yang penting ya. Nanti pada saat pelaksanaan bisa dilaporkan kepada dokter hewan yang menjadi penyelianya di daerah. Inilah yang penting. Jadi dari satu pelatihan ini ada 3 yang bisa kita berikan kepada mereka, dan juga terkait dengan masalah masjidnya
sebagai petugas higien sanitasi, dan mereka juga bisa menyampaikan kepada pengurus masjid untuk bisa memenuhi sarana untuk higien sanitasi dari masjid yang akan jadi tempat penyembelihan hewan kurban. Sembelih halal ini harus memiliki sebenarnya 10 kompetensi menurut SKKNI 147/2022. Nah, SKKNI-nya itu yang pertama ini dia menjalankan syariat Islam. Ya, itulah yang disampaikan Pak Kiai tadi, Muslim, ya kan? Muslim yang taat harusnya yang diutamakan. Jadi sembelihan ini juga dilakukan dengan cara dia memiliki kompetensi untuk melakukan sembelihan, teknik pisau, ketajaman pisau. Jadi kompetensi itu harus dimiliki. Yang selanjutnya adalah komunikasi, ini teamwork, koordinasi. Mereka harus punya kompetensi untuk itu. Selanjutnya adalah kematian, menentukan kematian ini. Nah, sampai menentukan kematian. Maka seorang juru sembelih harus bisa menentukan hewan itu sudah mati sempurna apa belum. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi haram kalau belum mati sempurna terus diambil dagingnya. Gitu. Iya, jadi pada hari ini kita membawa tim ahlinya, ya, terutama dari Juleha Sumsel, ya. Kemudian ada dokter hewan yang memang bertugasnya untuk itu. Jadi terkait dengan itu, maka pelatihan juru sembelih kali ini ada 3 kompetensi yang akan kita sodorkan kepada peserta, sehingga antusiasnya juga lumayan. Ini tentu saja saya berharap ya, nanti ke depan ini kan ada 250 peserta ya. Nanti ke depannya ini kan 250 masjid yang ada di Oki sendiri itu 978 masjid, sehingga tentu saja pemerintah daerah ini terus akan mendorong sampai 978 masjid itu punya juru sembelih halal. Iya, itu Pak. Terima kasih. Harapannya, para peserta menjadi agen perubahan di masjid masing-masing, menjaga marwah kurban agar bukan hanya ritual, tapi juga berkualitas dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bahwa hari ini kita telah mengadakan pelatihan manajemen penyembelihan hewan kurban. Menurut hemat kami memang ternyata banyak masyarakat antusiasnya sangat tinggi mengikuti pelatihan ini. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, banyak di antara masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui teknis penyembelihan hewan korban ini. Jadi setelah mengikuti ini, banyak pengakuan dari masyarakat, hal-hal yang mereka lakukan selama ini banyak bertentangan. Jadi oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus digalakkan. Mungkin tahun depan kita adakan lagi, bagaimana caranya supaya masyarakat itu dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang akan datang tidak lagi melalui kendala-kendala dan kesalahan-kesalahan, baik itu secara teknis maupun secara syar'i. Nah, ini harapan kita bersama, sehingga daging sapi atau daging kurban yang dimakan itu betul-betul merupakan daging yang halalan thayyibah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penyembelihan itu ada syarat dan rukunnya. Yang pertama kali bagi si penyembelih sendiri, yaitu harus beragama Islam dan dewasa, baligh. Kemudian beliau memiliki pengetahuan tentang teknis penyembelihan, baik itu teknis ataupun hukum-hukum penyembelihan. Kemudian juga syarat-syarat yang lain, harus menyiapkan pisau yang tajam, tidak menyakiti, kemudian tidak membuat menjadikan binatang itu memenuhi syarat hewan-hewan yang halalan thayyiban untuk disembelih. Terima kasih. Kami sangat bangga sekali dari pihak pelaksana ini mengajak kami bersama-sama untuk menambah wawasan kami khususnya di kelurahan kami, karena selama ini memang kami perhatikan dengan adanya pelatihan ada perbedaan-perbedaan yang harus kita luruskan. Insya Allah nanti melalui P2K kami satu bisa menyebarluaskan kepada kelurahan kami khususnya dan bermanfaat bagi barangkali nanti untuk masyarakat lain yang kiranya memerlukan kami atau memberikan penjelasan untuk terkait dengan penyembelihan halal ini.
Dan ini baru kali ini yang kita ikuti di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada pelaksana dan narasumber. Tadi banyak sekali dokter-dokter hewan yang kumpul hari ini. Begitu barangkali. Dari Oki untuk Indonesia yang lebih halal, sehat, dan beradab, ayo kita berkurban dengan ilmu dan syariat. Cimut News TV, inspirasi dari daerah untuk dunia.